kalau orang-orang dulu, murid dulu dipukul oleh guru, ya, itu kita anggap itu satu hal yang biasa. Raja mengatakan, ketika kita adukan kepada orang tua kita tambah marah sama kita. Sekarang, kalau dikasih orang tua datang ke sekolah, dimarahi itu guru. Nah dulu kalau orang tua kita datang ke sekolah, malu kita. Kita malu. Aduh, bapak aku datang. Iya. Rasanya kita kayak dibikin jadi anak manja gitu. Jangan datang. Diantar saja pun kita tak mau. Iya. Diantar aja tak mau. Karena kenapa? Karena yang sekolah itu kan kita, bukan orang tua kita. Jadi hal-hal begini, Jam. Apakah Ya. itu masih terjadi sebagai satu pergeseran nilai? Begini, Bang. Sebenarnya ini ada kaitan yang erat dengan pekerjaan yang dilakukan sehari-hari oleh guru di sekolah. Kita masih dalam slot sekolah ya, guru. Ada beberapa pekerjaan dilakukan guru yang sewajarnya dilakukan setiap hari. Contoh, di awal-awal dia harus melakukan persiapan sebelum masuk kelas nih, Bang. Kedua, dia masuk ke mengajar dan mendidik. Ketiga, dia mengevaluasi. Ketiga, dia memberi nilai. Dan selanjutnya, buat persiapan lanjutan lagi. Inilah langkah-langkah kerja guru yang ideal sebenarnya. Beberapa langkah tadi dipotong nih, Bang. Misalnya, persiapan awal sama sekali nggak ada, Bang. Masih sibuk dengan pakaian, masih sibuk dengan proses perjalanan ke sekolah, masih sibuk dengan urusan pribadi. Kedua, begitu masuk pekerjaan mendidik dan mengajar, ini pun terpotong, Bang. Dia hanya mengajar saja, tapi tidak mendidik. Bang Sofwan Hadi ngerti itu barangkali itu apa bedanya mendidik dan mengajar itu. Nah, kemudian yang paling parah, Bang, adalah dia tidak melakukan evaluasi. Dia hanya membuat ujian dan memberi nilai, skor. Mengevaluasi lebih luas, Bang. Yaitu mengukur, menganalisis perilaku individual, orang per orang di kelasnya. Yang membuat lebih parah lagi, Bang, adalah selalu membuat penilaian secara global, umum. Si Ani itu kan begini, pintar. Si Ani itu kan begini, kurang. Selalu menjatuhkan vonis, bodoh, pintar. Vonis ini, Bang, ini berbahaya. Apa sebab? Si Rajab, dia pintar di bidang menggambar. Tapi lemah di bidang berhitung. Laporan-laporan evaluasi yang dibuat idealnya oleh guru ini tidak dilakukan, Bang. Sehingga terjadilah hal-hal yang menyimpang tadi, Bang. Selalu mengharapkan nilai yang terbaik dari guru dengan memberikan sesuatu. Selalu membuat nama-nama julukan kepada gurunya. Kalau Bang Sofwan Hadi tadi masih bagus tuh, Bang. Juluki dengan nama tokoh, aktor nasional. Kalau saya dulu, Bang, lain lagi, Bang. Diulas orang itu nama saya, Bang, Rajab. Panggilnya kan Jab. Tapi di kampung lain ada panggilan Raj. Raj itu kan macam orang pemain film India tuh, Bang, Raj. Iya. Tapi karena tak pandai orang memanggil Raj, dipanggil Roy. Jadi di kampus, Bang, saya dipanggil dengan Bang Roy. Setengah saya gembira, tapi setengah sakit hati saya, Bang. Apa pula orang memanggil Roy gitu kan? Nah, hal-hal seperti ini, perilaku seperti sehari-hari kurang dievaluasi oleh guru di sekolah. Sehingga apa yang dikerjakan oleh guru di sekolah itu, Bang, tidak komprehensif, tidak menyeluruh, dan ditantang lagi, Bang, dengan perkembangan kehidupan di masyarakat luas ini. Hari ini, Bang, kalau guru pakai handphone yang jadul itu, Bang, yang hanya bisa SMS dan telepon, itu diejek dalam hati oleh murid, Bang. Miskin sekali lah guruku ini pikirnya. Nah, berlomba-lomba pula lah guru memiliki handphone yang Android berkelas. Dari mana diambil, Bang? Saya kaitkan dengan gaji guru, Bang. Gaji guru di Indonesia ini, Bang, paling parah, Bang, dibandingkan dengan tugas pokok dan fungsinya. Ada 10 negara yang gajinya tertinggi, Bang, tapi saya tidak bisa membandingkan sebab lifestyle dan kebutuhan hidup berbeda setiap negara. Di Indonesia, Bang, gaji guru paling tinggi setahun itu, Bang, hanya 70 juta bagi 12. Itu 4E, Bang, golongan ini. Nah, gaji yang tertinggi di dunia ini malah di Swiss, Bang. 1,57 M. Tapi jangan apa bandingkan dengan kebutuhan hidup ya. Nah, di Malaysia, Bang, guru 1 tahun percobaan dulu, Bang, dengan gaji kalau kita di Indonesia 80%. Begitu dia naik tahun kedua, Bang, dia sudah bisa merancang, Bang. Tahun ini, bulan ini kita makan angin. Makan angin itu melancong, Bang.
ke Danau Toba. Tahun berikutnya saya bisa beli sepeda motor. Tahun kelima dia bisa beli mobil buatan Malaysia itu, Proton. Bisakah guru di Indonesia sampai 5 tahun ke depan merancang gaya hidup dan kebutuhan hidupnya? Sampai hari ini tidak bisa, Bang. Apalagi nanti terjerat dengan pinjaman koperasi lah. Abang tahu, Bang, di Dinas Pendidikan Kota Medan, Bang, itu ada 5 koperasi, Bang, yang harus diikuti oleh guru. 5 koperasi. Di Dinas Pendidikan ada 2 koperasi, Bang. Di kecamatan dulu ada UPT, KUPT-nya, punya koperasi. Di tingkat sekolah, di rayon tertentu ada koperasi, keempat. Baru di sekolah masing-masing ada koperasi 5. Bayangkan, Bang, gaya hidup orang ini dijerat dengan koperasi. Kenapa saya bisa cerita ini, Bang? Karena ada beberapa guru di tahun 2012, 2013 itu, Bang, meminta uang saya, Bang, pinjam. Kebetulan kami satu angkatan dulu. Cuman dia guru SD, lalu dia bilang, "Jap," kata gitu. Berani dia bilang, "Jap." Ya, kenapa, Dinda? Saya bilang, "Pinjamlah uang kau dulu 200.000," katanya. "Untuk apa?" Saya bilang. "Aku mau beli beras 10 kilo," katanya. Coba. Ya. Kenapa begini? Saya telusuri, Bang. Rupanya pinjaman koperasi di 2 tadi itu udah dipotong dari gaji. Untuk mengangsuri koperasi yang di tingkat kecamatan tadi, udah dipotong lagi dari gaji. Akhirnya, Bang, tak bergaji guru tuh, Bang. Golongan 3C. Saya bandingkan dengan Malaysia, Bang. Di tahun kedua dia jadi guru tetap, udah berdiri sendiri, itu sudah bisa merancang kehidupan dia untuk tahun ketiganya. Persoalannya sekarang, pernahkah pemegang kekuasaan untuk memikirkan menindaklanjuti pekerjaan seperti ini? Saya kira masih berbau bermuatan politik, Bang, ketimbang bermuatan yang berhubungan dengan penyelesaian masalah guru di Indonesia. Terus terang, Bang, guru juga punya kelemahan, tetapi juga nomor 1 adalah pemerintah untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan dihadapi oleh guru ini. Abang tahu, Bang, dulu waktu mulai diterapkan tunjangan profesi harus ikut sertifikasi, macam-macam, Bang, gejolaknya. Dimulai dengan pakai portofolio, dinilai sajalah apa yang pernah dilakukannya tanpa melihat tingkat pendidikan dan sarjana atau tidak sarjana. Keluar peraturan lagi, wajib sarjana, berebut orang masuk swasta, Bang. Tapi kawan-kawan ada bilang, Bang, Unhasar, Bang, di Medan ini, Bang. Universitas Hatop sarjana. Universitas yang tepat ini sarjana. Tahun ini dia mendaftar, tahun depan udah wisuda. Saya tidak bisa menyebut universitas mana yang membuat itu. Tapi itu terjadi, Bang. Jadi bagaimana kita mau jujur melakukan pekerjaan-pekerjaan kita yang sudah mendidik dan mengajar. Ini pun belum beres, Pak. Nah, Rajab loh, saya lihat kan ada 2 hal yang harus dipisahkan. Yang pertama adalah mengenai guru, kedua mengenai siswa. Nah, kalau guru ini sendiri kan juga jadi panutan, ya. Artinya ini menjadi contoh, teladan daripada siswa. Artinya apa? Ini kan tanggung jawabnya luar biasa berat. Menempatkan diri ini sangat hati-hati. Karena ada 2, saya lihat ya. Pertama, profesi guru bisa jadi privilege. Seperti yang disampaikan oleh Bang Safwan tadi. Bisa juga peranan guru ini dia buat sedemikian rupa yang menjadi idola. Atau misalnya contoh gini ya. Ada kok guru itu sepatu yang bolong, nggak ganti-ganti bertahun-tahun. Ya, kita lihat sering dapat hadiah penghargaan sedemikian. Inilah guru panutan. Tapi kan guru juga manusia. Ujung-ujungnya kemana? Ujung-ujungnya adalah lifestyle, gaya hidup yang membuat mereka mau menjadi apa sehingga mereka akan melacurkan dirinya sebagai seorang guru. Saya kasih contoh yang real. Ini di keluarga saya. Tante saya itu guru, ya guru SMP. Ya, guru SMP hidupnya biasa, bisa nyekolahin saya. Kemudian anaknya sekarang doktor, guru juga. Baru-baru ini dibilang sama tante saya, kau tahu nggak? Tiap bulan dia sisa uangnya cuma 200.000. Gitu. Doktor loh. Jadi di sini yang salah apanya gitu loh. Kita tidak bisa menunda kenikmatan hidup. Itu kan sebenarnya guru harus lebih paham itu, karena dia harus mengajarkan orang. Karena nggak bisa menunda kenikmatan hidup, kelas dia masih kelas D. Tapi dia kepengen hidup kelas A. Bisa nggak? Bisa. Sekarang Anda punya uang 500.000, punya motor kok. Tapi ujung-ujungnya apa? Saya kan ini orang bisnis ya. Saya lihat purchasing power orang itu sangat dipengaruhi dengan sisa duit yang dia peroleh. Nah, ujung-ujungnya kalau dia bisa mencari sampingan, bisa mengajar di sana, kasih kursus, kasih private dan lain sebagainya, oke lah. Ini ada menjual buku, menjual ini, menjadi pedagang guru itu di sekolah. Ini kan cerminan-cerminan yang nggak benar menurut saya. Ini dari situ ya. Kebetulan saya bicara ini, Isari juga tahu mungkin. Waktu saya jadi salah seorang
dosen di sebuah universitas, kemudian jabatan saya sebagai direktur inkubator bisnis. Kita coba buat hal-hal inkubasi dan ini berdampak juga positif kepada pengajar gitu loh, supaya mereka bisa menghidupkan dirinya dengan lebih layak. Nah, ini jadi yang paling bahaya menurut saya Bang Rajab itu guru-guru yang ada di level SD, SMP. Itu bahaya itu. Kalau SMA karena ini mereka sudah apa ya, itu melihat gaya hidup seperti itu dididik yang sedemikian rupa bisa berpengaruh yang sangat negatif. Juga mungkin SMA. Nah, jadi ada dua tadi. Satu, guru bisa privilege. Karena apa? Di dunia ini, itu dicontohkan oleh Kaisar Jepang. Pada saat Perang Dunia Kedua atau bom atom jatuh di Hiroshima, apa yang dikatakan oleh si Kaisar? Masih adakah kau cek dulu berapa orang guru yang tersisa? Guru menjadi perhatian paling besar. Karena guru ini akan menentukan perkembangan bangsa itu. Nah, tapi kan dalam tanda petik guru yang bagaimana? Kira-kira demikian. Ini sedikit gambaran dari saya ya. Kalau kita bicara mengenai kompensasi bagi guru, kan anggaran pendidikan kita di Indonesia ini kan cukup tinggi. Ada sertifikasi lagi sekarang. Di mana masalahnya kalau guru harus menderita? Ya, jadi begini Bang, tetapkan dalam sebuah undang-undang anggaran pendidikan tuh 20% dari jumlah APBD maupun APBN. Ya. 20% Bang. Tapi itu judulnya Bang, anggaran pendidikan. Di dalamnya itu sudah termasuk gaji guru, membeli mobiler, peralatan, mencetak buku, biaya-biaya lain-lain yang tidak berhubungan langsung di kelas. Tapi kalau 20% itu Bang, untuk guru dan di kelas, saya rasa 5 tahun Bang, saya jamin bisa berubah kualitas pendidikan di Indonesia. Itu persoalannya. Contoh lain Bang, ada dana BOS, biaya operasional sekolah. Ya, ya. Maaf Bang, saya ceritakan sedikit. Tahun 2005 pertama sekali di bulan Juli keluar biaya BOS, dana BOS Bang. Saya sudah lulus seleksi untuk calon komite pengawasnya lah. 2 orang terpilih waktu itu Bang. Untuk Sumut, Abang tahu, dana BOS itu berbasis data Bang. Jadi salah satu sekolah yang kami datangi untuk MONEF, monitoring dan evaluasi di Kabupaten Simalungun Bang. Habis sahur kami berangkat, jam 7.15 kami sudah sampai di satu kecamatan, di satu SD. Saya tanya ibu kepala sekolah, Bu, ibu udah terima dana BOS? Sudah. Berapa jumlah murid ibu? Ini kepala sekolah Bang, saya tanya. 200-an lah. Bu, sekali lagi saya tanya, berapa jumlah murid ibu? 200-an. Nggak kau dengar itu, katanya. Sekali lagi terakhir saya tanya, berapa jumlah murid ibu? 200-an, katanya. Bagaimana lah Abang bisa menghitung dana BOS dengan satuan 200-an? Ya harus bisa sebut Bang. 200-an itu Bang, 201 sampai 299 Bang. Padahal dana itu akan turun berdasarkan jumlah data anak yang ada di situ. 217 harus segitu. Dan itu terjadi Bang seluruh di Indonesia. Yang hebatnya lagi Abang tahu, biaya operasional untuk pengelola dana BOS seluruh Indonesia mulai dari pusat sampai ke kecamatan itu dapat bantuan dari Australia, pinjaman lagi Bang. Nah, yang saya temukan lebih aneh lagi Bang, sampai bulan 9, Juli, Agustus, September, belum tersalurkan Rp1 pun di Sumatera Utara Bang dana BOS, mulai dari tingkat SMP, SD. Tapi Bang, nasib baik Bang, diselamatkan oleh Allah, panitia pengelola dana BOS provinsi di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Jalan Cikitiro itu Bang. Diselamatkan oleh takdir Allah Bang. Jadi datang tim pemeriksa, kami buat alasan satu Bang. Pesawat jatuh di Polonia membawa gubernur. Ini cerita apa nih? Fakta nih Bang. Bukan saya mau mengejek-ngejeknya, bukan. Ini fakta nih Bang. Jadi alasan panitia di provinsi Bang tahu. Tanda tangan gubernur belum disematkan di daftar uang yang akan ditransfer ke Bank Sumut untuk sekolah-sekolah. Kan sedih itu Bang ya kan. Dibuat tanggal 5 September saya ingat Bang, jatuh pesawat itu di ujung landasan airport Polonia waktu itu. Itulah dibuat kepada tim pemeriksa dari pusat. Kami punya kendala karena tanda tangan gubernur belum diminta pada saat itu dan ini ada bala datang. Hal-hal seperti ini Bang selalu dimodifikasi dan akhirnya Bang sampai hari ini udah naik pula ke tingkat SMA SMK dana BOS. Semakin mengerikan Bang. Yang tahu penggunaan dana BOS itu Bang di sekolah hanya 2. Kepala sekolah dan bendahara sekolah. Bendahara BOS namanya. Ini makmurnya bukan main orang ini sekarang nih Bang.
Saya bisa tunjuk hidung sekarang ini. Kenapa? Karena saya tahu bagaimana buku panduan dana bos itu, Bang, sampai hari ini tidak jauh berubah. Ada 9 yang diharamkan, 11 yang dihalalkan. Artinya 9 tak boleh digunakan untuk A dan 1 sampai 9, tapi 11 macam ini boleh digunakan. Penafsiran, penerjemahan buku panduan itu, Bang, bermacam-macam di tingkat sekolah dan tingkat pengelola di kabupaten kota. Hal-hal seperti ini, Bang, apakah mengganggu pekerjaan guru? Dan guru beranggapan pula, mana dana bos? Pikirnya pula dana operasional sekolah tadi, bos tadi itu dibuat untuk keperluan guru. Tidak. Dibuatlah acara ulang tahun kepala sekolah, Bang. Diambil dari dana bos, Bang. Wah, kan ngeri kali hidup kita nih, Bang. Jadi, Bang, balik, Bang. Untuk menyelesaikan masalah guru dan untuk menyelesaikan masalah-masalah murid ini, Bang, ada 4 huruf saja, Bang, yang kita kerjakan setiap hari oleh guru, Bang. 4 huruf aja, Bang. Pakai bahasa asing kita sedikit. Care. C-A-R-E. Care. Kalau guru menit ke menit, hari ke hari, minggu ke minggu, care kepada pekerjaannya dan care kepada objek yang dikerjakan itu, Bang, saya kira nyaman, Bang. Dan anak-anak juga harus care kepada guru. Hormat kepada guru itu, Bang, kewajiban. Saya pernah melawan guru saya, Bang, di kelas 3 SD. Bang. Saya panggil dari pintu, keluar kau. Saya kaukan ya, Bang. Saya sebut namanya. Keluar kau, Salomo. Saya namanya Salomo, Bang. Kenapa? Ada tindakan guru ini yang tidak care kepada murid-murid. Awak ketua kelas, Bang. Macam komandan akan membela kawan-kawan.